adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kali-kali masih bisa menyapa kalian kembali di rumah. Nah, apa kabar kalian di rumah? Yes, fantastis dan luar biasa. Yes, yes, yes. Begitu dong. Sudah pada siap belum? Kita mau memuji nama Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan. Sudah pada siap? Yuk, yuk, yuk. Siap-siap di depan laptopnya, di depan televisi, atau juga di depan handphonenya. Yuk. Nah, sebelum kita naikkan satu pujian, kakak mau mengajak kalian bersaat teduh sejenak nih. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa dengan Tuhan agar hati kita siap untuk beribadah hari ini. Yuk, saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang mungkin sudah lama kalian belum pernah nyanyikan lagi. Judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Tahu kan lagunya? Hari ini kurasa bahagia. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Selamat pagi anak sekolah minggu, gimana kabarnya hari ini? Inang yakin semua anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan sehat-sehat kan? Ya, sebelum kita mulai kebaktian kita, Inang percaya anak-anak sekolah minggu sudah siap dan sudah menyediakan Alkitab. Oke, kita berdoa dulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini
yaitu tanggal 29 Agustus 2021, yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Inang akan bacakan, kita ikuti di dalam hati. Kita mulai ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelomboran dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tadi dikatakan siapakah Naaman itu? Naaman itu tadi dikatakan adalah panglima Raja Aram. Tetapi dikatakan di sini bahwa Naaman ini sedang sakit kusta. Sakit kusta itu ya pasti orang ketakutan dong. Karena apa? Kusta itu akan bisa menyebar kepada orang lain. Nah, jadi ketika kita berdekatan dengan orang yang penyakit kusta, maka kita juga akan terjangkit. Makanya jangan dekat kepada orang yang mengalami sakit kusta. Tetapi kita lihat anehnya di sini dikatakan karena Naaman ini sakit kusta, lalu ada anak kecil. Anak kecil kita katakan dulu anak sekolah minggu. Anak kecil ini berbicara kepada nyonyanya supaya Naaman katanya pergi menjumpai Elia. Nah, tetapi kita lihat di sini dia merasa bahwa kok seperti itu, itulah pemikirannya. Tetapi walaupun kalau kita baca selanjutnya, Naaman mau. Dan ketika Naaman itu dikatakan dia sembuh, kita lihat. Anak kecil dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan, atau kita katakan menjadi berkat kepada orang lain. Karena itu walaupun kita kecil, jangan kita mengatakan, aku masih kecil, tidak ada yang bisa aku lakukan, aku tidak bisa menjadi berkat. Jangan. Walaupun kita masih kecil, kita harus menjadi berkat. Paling sedikit kita harus menolong teman kita. Umpamanya kalau ada teman kita yang mengalami kesusahan, kita tolong dia, kita tanya dia apa kesusahannya, apa yang dipikirkannya. Lalu ketika kita bisa membantu dia, kita memberikan jalan keluar akan persoalannya, pergumulannya, itu sudah menjadi berkat. Karena itu pertolongan itu bukan hanya sekedar materi, tetapi bisa tenaga, pikiran, dan bisa juga dengan senyum. Ketika ada orang yang bersedih, lalu kita senyum. Jadi dia tidak mengingat lagi kesedihannya. Karena apa? Kita sudah menyebarkan senyum. Karena itu dikatakan tadi, kita harus menjadi berkat. Anak sekolah minggu itu harus menjadi berkat karena kita ingat gak? Allah saja mengatakan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi berkat. Dan dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, jadi seorang anak sekolah minggu HKBP Petukangan, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan ketika kita umpamanya bermain, orang tidak senang kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita bermain, kita selalu mengacaukan persoalan, mengacaukan yaitu
keadaan. Tetapi kehadiran kita ketika ada orang yang berselisih, marilah kita untuk mendamaikan. Karena apa? Karena kita harus menjadi berkat. Itulah. Tidak mudah, tetapi ketika kita selalu mendengar firman Tuhan dan firman itu kita lakukan dalam hidup kita dan firman itu berbuah. Berbuahnya itu apa? Yaitu tadi kita harus benar-benar menjadi berkat kepada orang lain. Ketika kita sudah menjadi berkat, jangan koma seperti ini. Ada banyak orang, dia berteman ketika dia sama satu level. Contohnya, di sekolah dia sama-sama ranking. Sama-sama ranking, maka itu terus temannya. Dia tidak mau lagi berteman dengan orang yang kita katakan yang tidak ranking. Itu tidak baik. Itu kita membeda-bedakan teman, padahal kita sama-sama ciptaan Tuhan. Cuma kita ada kesempatan diberikan Tuhan ranking karena apa? Karena kita sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh memakai waktu. Walaupun kita PJJ, jarak jauh masih, tetapi kita memakai waktu itu sebaik mungkin sehingga kita dapat mengikuti pelajaran. Karena itu saya katakan tadi, ketika kita ranking, jangan hanya yang ranking kita temani, jangan semua. Kalau kita baca di Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya tidak munafik, tidak berpura-pura kita baik. Ketika saya berteman dengan si A, tidak pura-pura sayang, tidak munafik. Tuhan tidak menginginkan kemunafikan, tetapi Tuhan menginginkan ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Yesus sendiri pun dia jujur menyayangi kita. Kita harus menyayangi teman-teman kita dengan jujur. Itu sebabnya dikatakan tadi bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan karena ada sesuatu yang kita ambil dari teman kita, bukan. Tetapi kita melakukan sesuatu itu karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan, maka kita juga harus menjadi berkat kepada orang lain. Itulah anak sekolah minggu. Karena itu harus kita katakan, aku menjadi berkat, aku harus menjadi berkat, aku harus menjadi berkat. Dengan apa? Dengan perbuatan, dengan tutur kata, dan dengan senyum. Kita harus mempersatukan teman-teman kita kalau ada yang berselisih. Kehadiran kita memberikan damai, kehadiran kita memberikan kesejukan, kehadiran kita memberikan sukacita dimanapun kita berada. Itulah anak sekolah minggu. Karena apa? Karena tadi anak kecil itu juga menolong Naaman yang sakit kusta, padahal kita katakan seorang panglima loh. Tetapi walaupun seperti itu dia dipakai Tuhan, kita juga dipakai Tuhan untuk memberikan berkat, berbagi berkat kepada orang lain. Karena itu mari kita ingat anak-anak sekolah minggu, ketika kita terus dengar-dengar akan firman Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu, ketika kita sudah menjadi berkat, jangan sombong, jangan angkuh. Orang yang sombong, orang yang angkuh tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati, Tuhan sangat menginginkan itu. Dan itu juga lah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Karena itu anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus mempraktekkannya itu dalam hidupnya. Jangan hanya kata, tetapi kita harus membuktikan itu dari perbuatan kita dimanapun kita berada. Baik kita di sekolah, baik kita di rumah, maupun di sekolah minggu, kita harus menunjukkan itu di dalam pergaulan kita, persahabatan kita dengan teman-teman kita. Supaya orang lain juga dapat merasakan kehadiran kita dan mereka juga merasakan kehadiran Tuhan melalui kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi alat Tuhan untuk membawa berkat kepada setiap orang. Tidak hanya dengan selevel dengan kita,
dengan status dengan kita, tidak, tetapi semua orang tanpa memandang. Itu katanya tadi, kita melakukan itu seperti melakukan pada Tuhan. Nah, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kepada kita kebaikan, maka kita juga harus melakukan kebaikan kepada orang lain. Bahkan dikatakan kita harus mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, anak-anak sekolah minggu, Inang yakin dan percaya bahwa kita semuanya itu pasti bisa. Kita semua itu pasti bisa karena apa? Karena Tuhan, roh Tuhan yang ada dalam diri kita, dan roh Tuhan yang ada dalam diri kita itulah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oke, Inang yakin dan percaya semua kita bisa. Jangan kita katakan saya masih kecil. Walaupun kita kecil, tetapi kita dapat dipakai oleh Tuhan asal kita mau. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman hari ini, yang mana Engkau mengatakan supaya kami anak-anak sekolah minggu menjadi berkat. Seperti tadi Tuhan, anak kecil itu dia dipakai oleh Tuhan memberikan jalan keluar kepada Naaman yang sedang sakit kusta. Dan kami juga anak-anak sekolah minggu juga mampu dan dapat melakukan itu karena Tuhan memampukan. Dan roh Tuhan yang ada di dalam diri anak-anak sekolah minggu itulah yang menguatkan dan memampukan mereka menjadi berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah berkat, biarlah firman itu melekat dalam kehidupan mereka dan mereka lakukan. Dan demikian juga orang tua, berkati semuanya Tuhan, supaya mereka juga tidak jemu-jemu untuk mengajari anak-anak mereka yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga menjadi berkat. Terima kasih Bapak, guru-guru sekolah minggu juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kesehatan, berikan kesabaran, sehingga mereka tetap sabar di dalam mendidik anak-anak sekolah minggu, memberikan pengajaran yang terbaik, sehingga anak-anak sekolah minggu Tuhan bertumbuh di dalam iman, sehingga mereka mempunyai pengharapan dan pengenalan akan Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar khotbah dari pendeta ya barusan. Sekarang giliran kita untuk mengucap syukur, untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, adik-adik, saat ini kalian bisa mengumpulkan persembahan kalian, boleh dimasukkan ke amplop ya, dikasih ke mama atau ke papa kalian, atau mungkin kalian boleh titip ke Sintua Banjar terdekat kalian, atau juga boleh dikirim ke rekening ya yang tertera di layar ini ya, boleh lewat minta tolong mama papa ya. Nah, kita akan kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Bawa Persembahanmu. Nah, sudah pada tahu kan lagunya? Yuk kita siap-siap, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita nyanyikan lagu berikut ini. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu
Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Ya, kakak selalu berdoa dan selalu berharap kita semua dalam kondisi baik-baik saja, kita semua selalu penuh sukacita. Tetap semangat ya adik-adik, apapun kondisinya, kita harus tetap semangat, kita harus selalu punya pengharapan kepada Tuhan dan hidup penuh dengan sukacita, karena Tuhan selalu beserta kita. Nah, Kak Arut juga senang banget bisa kembali menyapa adik-adik di ibadah online sekolah minggu Horong 2. Walaupun kita masih ibadah online, tetap semangat ya adik-adik ya. Tetap percaya bahwa semua ini, pandemi ini akan segera berakhir. Tapi tetap prokes, jaga kesehatan. Pintar semuanya. Nah, sebelum kakak memulai pelajaran kita, seperti biasa kita siapkan hati kita minta Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk pimpin ibadah kita agar kita mengerti firman Tuhan, agar firman Tuhan tidak hanya didengar lewat saja, tetapi dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mari berdoa. Doanya dipimpin oleh teman kita kelas 5. Mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkati Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Sintua, dan kakak-kakak yang akan melayani ibadah pada pagi hari ini. Dan berkati teman-teman kami yang mengikuti sekolah minggu. Dan berkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin, terima kasih. Nah, baiklah, kita memulai pelajaran ini. Kakak mau tanya, tadi siapa yang dengerin Inang Pendeta khotbah? Apa? Semuanya mendengarkan? Pinter banget, Karut senang banget. Kalau mendengarkan nih, berarti adik-adik tahu nih firman Tuhannya diambil dari ayat mana? Pinter banget, berarti benerin lagi. Berarti benar-benar mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan. Ayatnya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Karut nggak perlu baca ulang lagi ya adik-adik, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dibacakan oleh Inang Pendeta. Karut tinggal meneruskan penjelasan pelajarannya aja adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi, adik-adik tahu dong bahwa kita, anak Tuhan, bisa menjadi berkat. Kita diberkati supaya menjadi berkat bagi yang lain. Maksudnya apa ya, Karut? Sebelum masuk ke situ, kakak mau tanya, apa yang adik pikirkan mengenai berkat? Berkat itu apa sih? Ayo, apa? Hah? Itu? Bener gak ya? Yang lain ada pendapat? Apa? Berkat itu pemberian Tuhan. Betul juga. Apalagi berkat itu kasih Tuhan. Betul banget. Iya. Berkat itu adalah karunia yang diberikan Tuhan yang membawa kebaikan bagi semua. Karunia itu apa ya adik-adik? Mungkin adik-adik yang kecil kurang ngerti. Karunia bisa diartikan sebagai pemberian dari Tuhan kepada kita. Jadi, pemberian Tuhan kepada kita yang membawa kebaikan bagi kita dan orang lain itu adalah berkat. Nah, sekarang udah tahu nih berkat itu apa. Menurut adik-adik, berkat itu apa aja sih? Pintar. Berkat itu banyak ya bentuknya adik-adik. Berkat itu bisa makanan yang enak, kesehatan, apalagi berkat itu bisa berupa materi juga, misalnya diberikan rumah yang nyaman,
Adik-adik ada yang diberikan misalnya mobil, ada yang diberikan berkat rumah tadi udah ya, ada yang diberikan berkat juga, apalagi adik-adik, tidak hanya dalam bentuk materi loh, ayo, kepintaran, terus ada yang diberikan dalam bentuk kesabaran, banyak sekali bentuknya berkat yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan berkat-Nya kepada kita semua, kepada adik-adik, apakah berkat itu hanya untuk dinikmati sendiri? Untuk apa Tuhan memberikan berkat kepada kita? Apakah berkat itu untuk kita nikmati sendiri? Apakah berkat itu untuk membuat kita senang sendiri? Apakah berkat itu membuat kebanggaan bagi diri sendiri? No, tidak adik-adik ya. Tidak boleh seperti itu. Kan tadi definisi berkat sudah dikasih tahu. Karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang membawa kebaikan bagi kita dan orang lain. Mungkin adik-adik bingung, gimana ya kak, kok berkat itu bisa buat saya dan orang lain? Kan Tuhan kasih berkatnya buat saya, gimana saya bagi berkatnya bagi orang lain ya kak? Tadi 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5 tadi menceritakan tentang siapa? Panglima Naaman. Dia adalah panglima Raja Aram. Baiklah, kakak mau putar sedikit video film mengenai Naaman. Nanti adik-adik harusnya mengerti apa berkat Tuhan yang bisa kita berikan bagi orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Yuk kita tonton videonya. Pelayan kecil berada jauh dari rumah. Allah memiliki seorang penolong yang gembira di rumah Panglima Naaman. Pelayan kecil adalah penolong yang gembira bagi Allah. Dia membantu Panglima Naaman karena dia mengasihi Allah. Panglima dan Nyonya Naaman melihat betapa baiknya dia bekerja dan betapa gembiranya mereka melihat bahwa pelayan kecil berdoa pada Allah. Nyonya Naaman sedang sedih. Jangan menangis, Nyonya Naaman. Allah dapat menolongmu. Tapi Nyonya Naaman tidak dapat berhenti menangis. Panglima Naaman mengidap kusta. Dia harus diasingkan. Jangan sedih, Panglima Naaman. Tersenyumlah, Nyonya Naaman. Pelayan kecil dapat menolong. Pergilah ke Israel. Temuilah Nabi Elisa, kata pelayan kecil. Nabi itu dapat membuat Panglima Naaman sembuh. Lihat Panglima Naaman. Panglima Naaman adalah seorang tentara. Lihat kereta kudanya. Ayo berangkat, teriak Panglima Naaman. Selamat tinggal Nyonya Naaman. Selamat tinggal pelayan kecil. Semoga nabimu dapat menyembuhkan aku. Allah dapat menyembuhkanmu, Panglima Naaman, kata pelayan itu. Allah dapat mentahirkan engkau. Pergilah mandi. Mandi di sungai Yordan. Pergilah berendam ke dalam air sebanyak 7 kali. Jadi, Panglima Naaman pergi ke air yang keruh dan berlumpur di sungai Yordan. Lihat, Panglima Naaman di dalam air. Airnya berwarna coklat keruh.
melihat luka pada tubuhnya. Panglima Naaman berendam ke dalam air. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Luka-lukanya masih tetap berada di sana. Sekali lagi, Panglima Naaman berendam ke dalam air. Ya, lihat kulitnya yang lembut. Luka-lukanya telah menghilang. Ya, Allah menyembuhkan Panglima Naaman. Sekarang dia tahu bahwa Allah mengasihinya. Sekarang dia berdoa, "Terima kasih Tuhan, karena telah menyembuhkanku. Terima kasih untuk pelayan kecil, seorang pelayan yang gembira." Nah, tadi sudah lihat kan ceritanya, kisahnya, bagaimana Naaman, seorang panglima yang hebat, yang memberikan kemenangan bagi Raja Aram, yang juga menjadi berkat bagi Raja Aram, karena melalui Naaman, Raja Aram memenangkan peperangan-peperangan dan kemasyuran. Tuh, Naaman sudah menjadi berkat bagi Raja Aram. Tetapi suatu hari Naaman kena penyakit kusta, adik-adik. Kusta itu adalah penyakit kayak penyakit kulit, gatal seluruh tubuhnya, dan itu sakit sekali loh adik-adik, dan belum ada obatnya. Kayak COVID-19 ya adik-adik ya, belum ada obatnya, baru ada pencegahan-pencegahannya. Nah, kusta ini pada saat itu dan sampai sekarang belum ada obatnya adik-adik, tidak bisa disembuhkan. Istri Panglima Naaman tuh sedih sekali, dia nangis. Terus pada saat istri Naaman nangis, ada seorang pelayan perempuan, anak kecil adik-adik. Dia nanya, ibu kenapa nangis gitu. Padahal anak perempuan ini adalah seorang anak dari Israel yang diambil untuk menjadi pelayan di negeri Raja Aram ini adik-adik ya. Harusnya dia kesel nih anak kecil ini. Aduh, saya udah diambil dari Israel, dijadiin pelayan gitu. Tapi apa adik-adik? Anak kecil ini mempunyai hati yang penuh kasih. Karena dia mengenal Allah. Allah itu adalah kasih. Nah, karena dia penuh dengan kasih, dia tidak dendam. Dia bilang kepada istri Raja Aram, "Ibu, di Israel ada seorang hamba Allah, seorang nabi dari Samaria yang bernama Nabi Elisa." Pintar. Ibu datang saja kepada Nabi Elisa ini. Dia mampu untuk menyembuhkan Panglima Naaman. Lalu ibu ini senang. Wah, ada harapan nih untuk suami saya sembuh gitu. Akhirnya dia memberitakan berita ini kepada Naaman. Naaman pun memberitakan berita ini kepada rajanya, Raja Aram. Karena dia sayang kepada Naaman, Raja Aram senang sekali bahwa ada yang bisa menyembuhkan panglimanya, yaitu Nabi hamba Allah, Nabi Elisa ini. Saking senangnya dia memberikan banyak upeti, hadiah-hadiah ya. Tadi udah disebutkan ya adik-adik. Upetinya itu berupa kakak baca ya adik-adik ya, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian, 10 talenta perak. Banyak sekali hadiah yang diberikan Raja Aram untuk orang yang mampu menyembuhkan panglimanya ini. Lalu, singkat cerita, Naaman mendatangi Nabi Elisa. Tapi apa yang Nabi Elisa minta kepada Raja Aram ini? Dia diminta untuk membasuh dirinya ke sungai Yordan sebanyak 7 kali.
Naaman sebel, kesel. Kok bukannya cuman bilang, "Hai Naaman, sembuhlah kau," kayak gitu kan ya, seperti yang cerita-cerita gitu. Tapi yang dilakukan oleh si Nabi Elisa meminta Naaman untuk membasuh dirinya di sungai Yordan. Padahal sungai Yordan itu kotor sekali adik-adik. Masa saya seorang panglima besar disuruh nyebur ke sungai kotor itu sih? Gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Naaman? Ada seorang pengawalnya yang bilang, "Kamu lakukan saja apa yang diminta oleh Nabi Elisa. Dia adalah hamba Allah. Hamba Allah yang penuh dengan berkat dari Allah untuk mampu menyembuhkan semua penyakit." Lalu Naaman dia mendengarkan, dia menceburkan dirinya, membasuh dirinya ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan apa adik-adik? Sembuhlah Naaman. Singkat cerita, dari cerita ini, seorang anak kecil tadi sudah menjadi berkat bagi Naaman. Kenapa dia bisa menjadi berkat bagi Naaman? Karena dia sudah memberitakan berita kebenaran. Karena kasihnya yang dia terima dari Allah Bapa, yang dia tahu bahwa Allah adalah penuh kasih, jadi dia harus memberikan kasihnya juga kepada setiap orang, sehingga dia mengasihi Panglima Naaman dan memberitakan berita tadi, dan Naaman sembuh. Tadi adik-adik ya, karena kasihnya, karena Allah juga adalah kasih, sehingga Naaman sembuh. Yang kedua, Naaman tadinya tidak percaya kepada Allah. Raja Aram juga tidak mengenal Allah. Tetapi karena anak kecil tadi, anak perempuan pelayan tadi, memberitakan berita bahwa ada Allah yang penuh kuasa, yang mampu menyembuhkan, mengalahkan segala macam penyakit. Dan benar, Naaman disembuhkan. Ya. Jadi tadi ada 2 hal. Apa yang menjadi berkat bagi anak kecil ini? Dia punya kasih, dia punya keinginan untuk memberitakan firman Tuhan, tadi sudah dinyatakan. Melalui anak kecil tadi, kasih Tuhan sudah dinyatakan, firman Tuhan sudah dinyatakan. Sehingga Naaman menjadi orang yang percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, sama seperti anak kecil tadi, kita bisa memberikan menjadi berkat dimanapun kita berada. Mungkin adik-adik bingung, apa ya Kak yang harus saya lakukan supaya menjadi berkat bagi orang lain? Dimulai dari keluarga dulu deh adik-adik. Dengan memberikan senyuman aja, sesimpel itu sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa ya Kak? Kok kasih senyum aja sudah bisa jadi berkat? Emang senyum saya mahal ya? Emang senyum saya ada harganya ya? Gini adik-adik, misalnya nih mama papa pulang kerja, di kantor lagi mumet, di kantor lagi mungkin ada masalah gitu ya adik-adik ya. Mama papa pulang, terus adik-adik menyambut dengan penuh sukacita. "Halo Ma, halo Pa, selamat datang. Mama mau minum nggak?" Itu menjadi berkat yang luar biasa bagi mama dan papa memiliki anak yang seperti itu adik-adik. Memberikan sukacita. Itu segala masalah, segala apapun yang terjadi sebelumnya, itu hilang menjadi sukacita. Adik-adik sudah menjadi berkat tuh di keluarga dengan memberikan sukacita kepada mama papa, dengan nurut kepada mama papa. Misalnya adiknya nih rewel, nangis gitu, adik-adik bantuin mama papanya untuk mendiamkan adiknya, tadinya rewel jadi nggak rewel gitu, dengan rukun kepada adiknya, tidak berantem. Itu sudah menjadi berkat, dimulai dari keluarga adik-adik. Nah, itu salah satu contoh adik-adik.
menjadi berkat di dalam keluarga. Bisa jadi adik-adik menjadi berkat lebih luas lagi nih. Tadi kan di keluarga, lebih luas lagi di lingkungan teman, di lingkungan keluarga besar. Adik-adik juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya apa ya? Bingung kak? Tadi kan aku kasih senyuman nih sama mama papa, sudah jadi berkat. Apa yang bisa aku berikan? Berkat apa yang ada padaku yang bisa aku berikan kepada temanku, kepada saudaraku yang lain? Ayo. Dengan memberikan support, dengan memberikan dukungan. Misalnya temannya lagi sakit, misalnya temannya lagi tertimpa musibah, banjir misalnya. Adik-adik bisa memberikan dalam bentuk materi juga. Karena tadi apa? Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita berikan lagi kepada orang. Bisa dalam bentuk materi, misalnya bisa kasih bantuan baju, atau bisa jadi adik bisa bantu temennya makanan atau vitamin, apapun itu adik-adik. Tapi misalnya kak, tapi kan aku juga lagi pas-pasan nih, kan lagi pandemi, mama papaku juga lagi sedikit kesulitan nih kak, gitu. Aku nggak bisa memberikan materi kak. Kan tadi sudah dibilangin, tidak hanya dalam bentuk materi berkat itu. Adik-adik bisa memberikan dukungan, telepon temannya, WA temannya, yang semangat ya, Tuhan pasti kasih berkat. Jangan sedih ya. Jangan malu untuk bilang sayang kepada temannya. Kami sayang kamu, kamu semangat ya. Aduh, itu kakak aja kalau sakit atau kalau lagi sedih, misalnya ditelepon temen, itu menambah semangat, menambah energi. Itu juga obat bagi teman. Itu juga obat bagi yang diberikan dukungan adik-adik. Jadi tidak hanya dalam bentuk materi adik-adik ya, bisa juga dalam bentuk support. Misalnya lagi nih, kita diberikan berkat lebih dalam hal kepintaran. Contohnya, misalnya kalian tahu kan, Jerome Pauline, YouTuber, dia diberikan berkat kepintaran dari Tuhan, tapi dia tidak simpan sendiri kepintarannya. Dia mau secara cuma-cuma mengajarin, memberikan berkat kepintarannya kepada orang lain. Dia bikin konten menjelaskan, misalnya matematika terapan, misalnya ngerjain soal begini loh caranya gitu. Nah, dengan berbagi berkat seperti itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hati-hati loh deh, kalau kita pelit memberikan berkat kepada orang lain, dengan menjentikan jari saja Tuhan bisa ambil berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena apa tadi? Karena apa? Karena yaitu tadi, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Ada berkat orang lain juga yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menitipkan berkat kepada kita untuk dibagikan kepada orang lain. Karena ini juga lah adik-adik, ada ayat Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 11. Yuk kita buka sama-sama. 2 Korintus 9. Korintus ada di perjanjian lama atau baru? Ayo, jangan lupa kitab-kitab. Perjanjian baru, pintar. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kakak ulangi lagi, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi, kalau kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan, dan kita membagikannya berkat kepada yang lain, Tuhan akan terus mencurahkan berkatnya kepada kita. Karena kita tidak mengkat, kita tidak memberhentikan berkat Tuhan, kita tidak nikmati berkat Tuhan
buat kita sendiri, kita bagikan kepada yang lain, Tuhan menambah berkatnya kepada kita. Dan ayat B-nya tadi, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kita sudah membagikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kepada orang lain. Teman yang sudah kita berikan berkat, saudara, orang tua dengan senyuman tadi, ada ucapan syukur kepada Allah. Karena semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena semuanya hanya untuk menyatakan kasih Allah kepada setiap orang, supaya setiap orang mendapatkan, merasakan kasih Allah di dunia ini. Ya adik-adik ya. Jadi mulai sekarang kita jangan menstop berkat Tuhan di kita aja. Kita harus bagikan kepada keluarga, saudara, teman, semuanya. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kakak harap adik-adik mengerti. Kakak harap semua yang mendengarkan mengerti, agar firman Tuhan hari ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Oke adik-adik? Yuk kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Sampai hari ini, Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu mengenai aku mau menjadi berkat, aku mau diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, bukakan pintu hati bagi saya, bagi kami semua, agar kami tidak menstop berkat yang Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat memberikan berkat yang Engkau berikan kepada saya, kepada orang lain, supaya semua dapat merasakan kasih Tuhan, supaya kasih Tuhan dinyatakan melalui berkat yang Engkau berikan kepada kami dan kepada kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan, kami mohon juga jikalau ada teman kami, saudara kami yang tertimpa musibah, yang sedang dalam keadaan sakit, Engkau mau mengangkat sakitnya ya Tuhan, Engkau mau menyembuhkannya ya Tuhan, agar kami bisa sama-sama bersuka cita, agar kami bisa sama-sama bersekolah minggu, mendengarkan firman-Mu, dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Tapi jangan kemana-mana dulu adik-adik. Kakak mau kasih tugas deh buat adik-adik. Tugasnya itu, tadi adik-adik udah mendengarkan kan ya. Kakak mau kasih pertanyaan, sekali-sekali sama adik-adik, kan adik-adik pintar semua nih. Pertanyaan yang pertama, apa bentuk pemberian Raja Aram untuk Israel agar mau menyembuhkan panglimanya si Naaman tadi? Apa tadi tuh yang diberikan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan Naaman agar sembuh? Dan di sungai apa? Nah, tadi udah disebutkan ya. Sama yang ketiga, adik-adik menyebutkan berkat Tuhan yang sudah adik-adik terima, dan berkat itu mau adik-adik berikan kepada siapa? Ya. Yang ketiga, berkat Tuhan, berkat apa yang sudah kalian terima dari Tuhan dan yang kalian mau bagikan kepada saudara, teman, ataupun keluarga. Oke, kalian tulis, nanti kalian serahkan ke wali kelas masing-masing ya adik-adik ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, sebelum kita tutup ibadah ini, tadi udah berdoa, apa yang harus kita lakukan? Kita mau menyanyi memuji Tuhan. Ayo, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, lagunya Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama. Sampai ketemu adik-adik minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.